termasuk untuk pembayaran guru, BOS, dan BOP PAUD. Untuk anggaran pendidikan yang melalui kementerian lembaga non-BGN dan non-anggaran pendidikan kedinasan, karena anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam program pendidikan ini, tidak masuk dalam 757,8. Untuk anggaran pendidikan melalui kementerian lembaga yang bukan BGN adalah 243,9. Sedangkan MBG 223,6 triliun yang tadi penerimanya adalah siswa saja, dan dari pos pembiayaan untuk LPDP, research dan PTNBH 37 triliun. Untuk program kesehatan 244 triliun, ini mungkin tidak ditambahkan growth-nya, kalau tidak salah kemarin di badan anggaran saya sampaikan growth untuk anggaran kesehatan itu mencapai 14%, sedangkan untuk pendidikan naik sekitar 9%, mungkin nanti diberikan angka akuratnya. Ini termasuk pembayaran iuran asuransi 96,8 juta jiwa, dan untuk memberikan tambahan subsidi kepada peserta yang bukan penerima upah PBPU 49,6 juta, sehingga total anggarannya adalah 69 triliun. Revitalisasi rumah sakit 2,7 triliun, penurunan stunting dan tuberkulosis masih akan menjadi prioritas tahun depan. Cek kesehatan gratis untuk 130 juta peserta 2,6 triliun, dan bantuan gizi balita dan ibu hamil itu 24,7 triliun. Program prioritas ke-6 yaitu pembangunan desa koperasi dan UMKM dianggarkan 181,8 triliun untuk koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk 80.000 dengan dana desa 60,6. Kami masih menempatkan dana dari pemerintah di Bank Himbara dengan bunga sangat rendah agar koperasi bisa mengakses modal yang dengan bunga lebih murah juga, yaitu angkanya 83 triliun. Untuk pertahanan semesta, kami dalam hal ini untuk modernisasi alutsista, pengembangan industri dalam negeri, Kementerian Pertahanan dialokasikan 185,2 triliun untuk menjaga ketertiban keamanan dalam hal ini baik melalui Polri, BIN dan BNN 179,4 triliun, dan untuk memperkuat sistem hukum kepastian hukum terutama anggaran kejaksaan, HAM, dan untuk sistem peradilan 60,4. Sedangkan akselerasi investasi dan perdagangan itu di dalamnya adalah bagaimana APBN mampu untuk menstimulir dan menjadi katalis agar Danantara mampu menjadi investasi untuk meningkatkan investasi terutama di bidang hilirisasi, minerba, transisi energi, pertanian, kelautan dan perikanan 38 miliar US dollar. Di dalam sini kami juga mengkategorikan pembangunan 3 juta rumah dengan beberapa instrumen APBN termasuk FLPP, BSPS, KUR kepada kontraktor yang skalanya adalah UMKM, dan kami tetap memberikan PPNDTP untuk rumah sampai dengan 2 miliar rupiah. Investasi di ketahanan air dan pengelolaan sampah termasuk yang menjadi prioritas karena Presiden menganggap ini adalah area yang sangat penting bagi daerah dan terutama untuk masyarakat yang perlu untuk dibangun secara sistematis dan efektif. Ibu Bapak sekalian, untuk sedikit memberikan bahwa perlindungan sosial juga merupakan tetap prioritas dari pemerintah. 508,2 triliun desainnya adalah dari existing program seperti PKH, kemudian PIP, dan juga berbagai kartu Indonesia Pintar, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, itu sebagian dari berbagai program-program untuk perlindungan sosial masih tetap dijaga dan sebagian anggarannya mungkin juga ditambahkan. Kemudian untuk
juga termasuk antisipasi terhadap bencana karena Indonesia ada di dalam ring of fire. Jadi kami juga melakukan hal-hal baru seperti cadangan pangan pemerintah yang ditingkatkan dan juga di dalam rangka untuk meningkatkan atensi kepada anak-anak miskin dengan membangun sekolah rakyat. Belanja pemerintah pusat tahun 2026 mencapai 3.136,5 triliun. Di mana pagu anggaran KL mencapai 1.498,3 triliun. Ini naik dari pagu indikatif yang kita sampaikan kepada kementerian lembaga pada bulan April Mei yang lalu, yaitu 1.167,8. Di dalam 1.498,3 triliun itu 564 adalah untuk kebutuhan operasional keseluruhan pemerintahan, dari mulai belanja pegawai, belanja operasional dan belanja untuk pertahanan keamanan dalam rangka harwat dan dukungan TUSI kementerian lembaga. Sedangkan 934,1 triliun adalah alokasi di kementerian lembaga untuk mendukung prioritas-prioritas yang tadi telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga ini adalah program-program yang tadi sesuai dengan 8 prioritas Presiden. 1.638,2 adalah alokasi non kementerian lembaga, artinya di dalam pos bendara umum negara untuk pembiayaan pensiun, bunga utang dan penanggulangan bencana antara lain, dan juga berbagai cadangan lain termasuk subsidi kompensasi dan prioritas pemerintah yang masih belum dialokasikan ke KL. Di dalam 1.638,2 juga terdapat diskresi Presiden yang memang sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kewenangan keuangan negara ada di tangan Presiden. Ini terutama kalau Bapak Presiden melihat ada intervensi di bidang tertentu, di daerah tertentu yang bisa dilakukan. Saat ini Presiden telah mengeluarkan Inpres Jalan, ini yang sudah dimulai dari Presiden Jokowi sebelumnya, dan juga Inpres Infrastruktur di daerah. Program prioritas pemerintah ini yang sebanyak 1.376,9 triliun, ini sebetulnya namanya pemerintah pusat tapi itu langsung dilaksanakan di daerah sehingga masyarakat daerah langsung menikmati. Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, kartu sembako, iuran jaminan kesehatan, itu sudah ada di dalam ongoing. Cek kesehatan gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan. Untuk renovasi revitalisasi sekolah ini juga concern Presiden karena melihat alokasi anggaran untuk renovasi revitalisasi biasanya berkisar mendekati 20 triliun tapi terbagi di berbagai pos. Beliau kemudian ingin menjadi lebih consolidated dan dimonitor. Makan bergizi gratis 335 ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita. Sekolah rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah unggulan Garuda juga sama diratakan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk preservasi jalan dan jembatan 24,3 triliun ini juga adalah termasuk yang dinikmati oleh daerah. Perumahan 48,7 triliun itu juga langsung di daerah, bendungan irigasi 12 triliun juga dirasakan manfaatnya langsung di daerah. Selain itu untuk koperasi desa dan kelurahan di mana pemerintah menempatkan 83 triliun di Himbara, itu dari pemerintah pusat, namun yang langsung mendapatkan manfaat adalah desa-desa yang membentuk koperasi tersebut. Demikian juga mungkin yang lebih besar seperti subsidi energi dan subsidi pupuk, subsidi kur, itu semuanya pelaku dan penerimanya ada di daerah. Di dalam ini juga termasuk tunjangan profesi guru yang bukan merupakan ASN. Mereka mendapatkan tunjangan profesi guru dan dosen sebanyak 63,5 triliun rupiah. Ini juga dirasakan langsung di masing-masing daerah. Kemudian subsidi energi dan kompensasi 381,3 triliun, lumbung pangan 22,4, Bulog meskipun anggarannya terlihat di dalam pos pemerintah pusat tapi itu operasionalnya selalu di daerah, dan juga pembangunan nelayan, kampung nelayan dan penggaraman. Ini juga anggarannya ada di KL pusat namun lokasi dan yang menerima manfaat adalah masyarakat di daerah.
Dengan konsep ini, maka belanja pusat dan daerah itu menjadi satu kesatuan sinergi yang tidak terpisahkan. Saat ini seperti kemarin Pak Dolvi di Banggar menanyakan berapa alokasi dari semua program di masing-masing daerah, kami masih mengumpulkan seluruh kementerian lembaga melalui RKKAL-nya. Namun secara headline kami bisa menghitung kira-kira belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah kalau dibagi dengan penduduk di masing-masing daerah tersebut, kira-kira kita mendapatkan angka yang ada di dalam slide ini. Sumatera itu kira-kira 5,6 juta per kapita, Jawa 5,1 juta per kapita, Kalimantan 8,5 juta per kapita, Bali Nusa Tenggara 6,4 juta per kapita, Sulawesi 7,3 juta per kapita, dan Maluku serta Papua 12,5 juta per kapita. Ini artinya bahwa belanja ini telah secara tidak langsung mencerminkan tadi daerah dan tingkat kemahalan maupun keinginan untuk melakukan ekualisasi daerah yang makin remote dan mungkin masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan jumlah alokasi baik melalui belanja KL maupun melalui TKDD yang lebih besar. Transfer ke daerah sebesar 650 triliun dialokasikan sesuai dengan beberapa pos, dana bagi hasil 45,1 triliun, DAU 373,8 triliun. Ini terutama DAU adalah untuk operasional pemerintah daerah termasuk pembayaran gaji guru dan berbagai personel Pemda. DAK 155,1 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana istimewa Jogja 0,5 triliun, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Kita berharap kalau kita lihat tadi koperasi itu bisa menyerap 83 triliun koperasi desa merah putih, walaupun dana desanya kalau dibandingkan tahun ini 70 turun ke 60, namun kalau koperasi itu jalan sebetulnya angkanya naik menjadi 80 triliun tambahannya. Jadi ini untuk memberikan perspektif bahwa program pemerintah pusat adalah tujuannya untuk mengempower dan tetap pemihakannya adalah kepada daerah, bahkan pada masyarakat, desa, dan pada perekonomian serta infrastruktur di daerah. Untuk pendapatan negara yang saya yakin nanti akan dilihat secara lebih teliti oleh Panja, tahun 2026 kami mematok target 3.147,7 triliun. Ini penopangnya adalah pajak, bea cukai, dan PNBP. Untuk pajak, dalam hal ini beberapa reform langkah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak. Kalau kita lihat dalam hal ini rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24 dan rasio pajak naik ke 10,47. Itu growth untuk seluruh pendapatan negara adalah 9,8. Langkah-langkah seperti pemanfaatan Cortex yang telah dibangun, disempurnakan dan terus diperbaiki, kemudian sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga maupun dari stakeholder yang lain akan terus diintensifkan. Jadi sekarang enforcement maupun dalam hal compliance adalah berbasiskan data yang kita bisa kumpulkan secara lebih organized. Sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri sudah kita rintis tahun ini dan kita harap akan makin efektif. Joint program akan makin diintensifkan, tidak hanya di pajak, bea cukai dan PNBP, namun juga dengan kementerian lembaga. Ini dalam hal ini untuk pertukaran data, analisa data, pemeriksaan, intelijen dan kepatuhan. Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian di dalam rangka dan bahkan dengan NGO di dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan kredibel. Pajak tetap memberikan insentif bagi masyarakat terutama untuk mendukung daya beli seperti tadi perumahan maupun beberapa paket kebijakan seperti yang kita lakukan tahun ini, seperti beberapa insentif untuk mendukung dan menstimulir demand. Juga untuk mendukung insentif di bidang investasi dan hilirisasi. Untuk bea cukai, Komisi 11 sudah berkali-kali juga membahas dengan kita sehingga sangat paham targetnya 334
triliun, ini cukup tinggi, tentu sangat ditopang oleh cukai hasil tembakau, namun juga ekstensifikasi barang kena cukai. Kita akan mengintensifkan bea masuk di dalam rangka caturan perdagangan internasional yang berubah secara sangat cepat, di mana kecenderungan bea masuk diturunkan, sementara untuk bea keluar adalah dalam rangka mendukung hilirisasi produk. Penegakan hukum dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, baik itu hasil tembakau maupun yang lain, akan terus ditingkatkan dan juga memberantas penyelundupan. Dari PNBP, optimalisasi perbaikan tata kelola dan inovasi pengawasan, penegakan hukum, serta efektivitas sistem informasi Minerba. Kami telah bersama-sama Menteri ESDM membahas ini secara cukup detail dan kita juga akan terus memperbaiki sehingga bisa mendapatkan tidak hanya PNBP tapi juga kewajiban dari Minerba lainnya seperti pajak atau bea keluar. Ibu Bapak sekalian, defisit 2026 didesain di 2,48%. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,78, ini adalah penurunan yang cukup tajam. Dan ini masih konsisten bahwa pada saat kita mampu melakukan konsolidasi fiskal di dalam rangka untuk menjaga risiko APBN dan pembiayaan, kita akan selalu coba lakukan tanpa mengkompromis perekonomian, karena perekonomian sering membutuhkan support APBN untuk pertumbuhan, sehingga kami selalu mencari titik seimbang antara kebutuhan untuk menstimulit ekonomi kita, dan ini terasa sekali pada saat APBN dipotong pasti langsung muncul indikasi di dalam masyarakat atau perekonomian adanya penurunan kegiatan ekonomi. Maka kami menyadari bahwa APBN itu penting sekali sebagai instrumen untuk mendukung kegiatan masyarakat dan perekonomian. Namun pada saat yang sama kita juga berhati-hati mengenai desain defisit. Dengan 2,48 rasio utang masih terjaga di 39,96%. Optimalisasi dari berbagai instrumen seperti BLU, Special Mission Vehicle, Investment Authority, Indonesia Investment Authority, dan Danantara akan terus kita pacu dan berkoordinasi dengan seluruh elemen tersebut. Kami juga menggunakan SAL secara cukup efektif di dalam rangka untuk menjaga APBN tidak dalam posisi tercorner apabila ekonomi atau financial secara global bergolak. Jadi fiscal buffer itu selalu harus disediakan dan ada, karena kondisi global tidak pernah kita bisa kontrol dan prediksi secara excise. Untuk akses pembiayaan investasi akan terus kita tingkatkan. Pendalaman pasar bonds surat berharga negara domestik kita juga lakukan. Kami bekerja sama dalam KSSK, dari Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan juga mendorong untuk pembiayaan inovatif di dalam rangka untuk mengattract capital dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan terus kita lakukan bersama. Postur APBN 2026 adalah pada tabel ini, kami tidak akan ulang. Pendapatan negara tumbuhnya 9,8%, penerimaan pajak tumbuh 13,3%, mencapai 2.357,7 triliun. Pendapatan bea dan cukai tumbuh 7,7%, mencapai 334,3 triliun. Ini tantangan juga karena selama ini kita terus melihat bea cukai sempat mengalami tekanan karena bea keluar yang kemudian tidak dibolehkan ekspor untuk bahan mentah. Namun kita masih tetap mencantumkan angka yang cukup tinggi 334. Sedangkan PNBP ini karena tidak ada lagi dividen dan kita juga memprediksi harga komoditas masih cukup konservatif, maka kita mentargetkan 455 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini. Untuk belanja negara tumbuh 7,3%, mencapai 3.786,5 triliun, di mana belanja pemerintah pusat 3.136,5 itu tumbuh 17,8%. Belanja KL tumbuh 17,5%,
yaitu 1.498 seperti yang tadi telah kami sampaikan, dan belanja non-KL tumbuh 18% atau 1.638. Transfer ke daerah 650 mengalami penurunan 24,8%. Itu karena banyak program yang tadi telah kami sampaikan, lebih dari 1.300 di pusat yang sebetulnya dirasakan di daerah. Untuk keseimbangan primer 64,2% drop dari tahun sebelumnya, yaitu di 39,4 triliun, masih defisit namun sudah sangat mengecil. Kita berharap keseimbangan primer bisa makin mendekati netral, itu menjadi suatu indikator untuk menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN kita. Defisit 2,48% itu secara nominal adalah 638,8 triliun. Ini artinya mengalami penurunan 3,5% dibandingkan defisit tahun ini dengan pembiayaan yang sama, yaitu 638 triliun atau turun 3,5%. Untuk asumsi makro kami akan sampaikan, pertama bahwa lingkungan global masih sangat tidak predictable dan ini masih merupakan sesuatu yang terus berlangsung semenjak terjadinya COVID 2020, kemudian terjadinya perang Ukraina, tensi di Timur Tengah. Kita lihat ini semuanya masih akan menjadi background yang sangat menentukan outlook ekonomi. Meskipun IMF telah memberikan sedikit revisi di tahun ini 2025 dan sedikit hanya 0,1% naik di tahun depan, kami masih memperkirakan volatilitas dan dinamika itu menimbulkan downside risk yang lebih besar dibandingkan upside risk. Oleh karena itu, kami lihat bahwa Indonesia harus terus bekerja keras menjaga resiliensi ekonomi kita sendiri. Kinerja ekspor kita masih cukup baik. Tahun ini di tengah terjadinya reciprocal tarif, Indonesia membukukan Januari-Juli neraca perdagangan surplus 23,6 billion US dollar. Itu naik signifikan dibandingkan tahun lalu, yaitu naik 44,8%. Tahun lalu hanya 16,3 billion. Tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat 19% untuk Indonesia dibandingkan negara-negara emerging lain yang terpukul sangat berat seperti Tiongkok 55%, Vietnam 20%, bahkan India 26% on top, masih ada tambahan untuk beberapa komoditas karena mereka membeli minyak dari Rusia. Meksiko 30%. Jadi ini menggambarkan memang kita sekarang beroperasi di lingkungan global di mana tarif yang ditetapkan Amerika menjadi rule of the game rather than WTO mekanisme yang selama ini terjadi. Realita inilah yang harus membuat kita melakukan adjustment, maka domestic demand harus terjaga sangat kuat agar kita tidak terlalu vulnerable terhadap lingkungan global yang masih sangat tidak predictable dan cenderung protektif serta inward looking. Gejala global dalam hal ini tetap dapat kita jaga sampai dengan kuartal 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di sekitar 5%, kuartal 1 4,87%, kuartal 2 5,12%. Kalau kita lihat dekomposisi dari sisi pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga terjaga mendekati 5%. Ini adalah sesuatu yang cukup konsisten selama situasi global yang luar biasa tidak pasti. Ini karena kita bersama BI menjaga inflasi rendah dan pemerintah terus-menerus menggunakan APBN untuk menjaga daya beli rakyat. PMTB kita yang kuartal 1 2,12 melonjak di kuartal kedua sebesar 6,99%. Ada beberapa indikator yang mendukung seperti barang modal terutama dari pemerintah, juga beberapa ekspansi di kawasan ekonomi khusus. Untuk konsumsi rumah pemerintah masih mengalami kontraksi karena tahun lalu baik kuartal 1 dan kuartal 2 itu cukup tinggi baseline-nya karena ada tahun pemilu, front loading dari belanja pemerintah dan juga adanya intervensi dalam bentuk tambahan belanja untuk menjaga daya beli rakyat karena adanya El Nino. Tahun ini kita lihat dengan adanya rekonstruksi belanja pemerintah, makanya konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi
Di kuartal 1 dan kuartal kedua meskipun makin menipis, kita melihat sekarang belanja pemerintah sudah mulai meningkat sangat cepat di bulan Juli dan bahkan Agustus ini. Untuk ekspor kita lihat masih tumbuh tinggi 10,67, tapi kita mewaspadai karena ekspor di kuartal kedua yang melonjak dari 6,48 juga menggambarkan beberapa order atau eksportir kita yang melakukan front loading ekspor untuk menghindari berlakunya reciprocal tarif yang mulai berjalan bulan Agustus. Jadi nanti pada kuartal ketiga kita harus melihat untuk ekspor tersebut. Namun karena negara-negara lain seluruh dunia juga mendapatkan treatment dari Amerika yang sama atau bahkan lebih berat, kita berharap momentum ekspor kita masih bisa terjaga. Selain bahwa di dalam proses untuk merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang ini beberapa perundingan comprehensive economic partnership dengan Eropa kemudian bisa tercapai, Kanada juga terjadi, sehingga ini juga memberikan ruang bagi ekspor di kawasan lain yang lebih baik. Import kita melonjak cukup tinggi 11,65, ini terutama untuk bahan-bahan baku. Jadi kita juga barang-barang modal. Jadi kita juga harus melihat bahwa ini berkaitan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dari komposisi production atau supply side, manufaktur tumbuh 5,68, ini cukup baik dan sejajar dengan beberapa kegiatan terutama di berhubungan dengan industri pertahanan, kemudian di beberapa hilirisasi. Pertanian dalam hal ini yang kuartal 1 tumbuh tinggi 10,52, di kuartal kedua 1,65. Ini ada pergeseran dari musim panen yang kemungkinan akan tercapture di kuartal ketiga. Perdagangan tumbuh steady di 5,37 sesudah kuartal 1 di 5,03%. Konstruksi juga mulai bangkit di 4,98, kita harapkan nanti dengan program-program perumahan akan terakselerasi, ini akan bisa terjaga di 5% atau mendekati 5%. Pertambangan yang terus mengalami tekanan dari sisi komoditas dan juga beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk perbaikan tata kelola, kita sudah melihat mulai bangkit di kuartal kedua dengan pertumbuhan 2,03. Transport tetap terjaga di 8,52, Infocom di 7,99, jasa keuangan juga steady di sekitar 3 atau mendekati 4, dan untuk makanan dan minuman akomodasi terjadi kenaikan di 8%. Ini sesuatu yang baik, kita harapkan termasuk MBG akan meningkatkan akomodasi makan minum maupun kegiatan masyarakat untuk beberapa stimulus terutama waktu itu Lebaran dan kemudian libur panjang waktu sekolah anak-anak di mana kita memberikan insentif. Real estate di 3,71. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk merata di hampir semua kawasan. Kalau kita lihat Sumatera yang menyumbangkan 22,2% dari GDP nasional, tumbuh 5%, Jawa yang masih mendominasi 56,9 tumbuh di 5,2%, Kalimantan yang kontribusinya 8,1% tumbuh 5%, Sulawesi 7,2% kontribusinya tumbuh 5,8%, Bali Nusa Tenggara tumbuh 3,7% dan Maluku serta Papua tumbuh 3,3%. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76% dari tingkat pembangunan terbuka, di mana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 ke 3,59 juta. Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9%, yaitu 8,47%, meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 ke 23,9 juta orang. APBN ini adalah instrumen yang terus diandalkan oleh semua pihak, oleh masyarakat, oleh ekonomi,
maka dia harus terus dijaga kesehatannya. Namun fungsi alokasi, stabilisasi, distribusi itu menggambarkan betapa harapan masyarakat terhadap APBN itu begitu sangat beragam. Dari mulai untuk distribusi yaitu masalah pemerataan, keadilan, alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama yang tertinggal, dan pada saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global, selalu APBN menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting. Kami akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta terutama agar beban tidak seluruhnya ada di APBN, namun bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian dan industri pengolahan tadi yang saya sampaikan mungkin sedikit saja untuk memberikan gambaran mengenai growth. Pertanian kontribusinya 13%, pertumbuhannya 4,1 year on year karena tadi kuartal 1 cukup tinggi, kuartal kedua turun atau lebih rendah karena ada pergeseran masa panen. Tapi pertanian ini menyerap 41,6 juta, maka Presiden sebagai tadi program prioritas pertama ketahanan pangan itu tidak semata-mata dari sisi pertahanannya tapi juga memang jumlah tenaga kerja yang terlibat sangat besar yang perlu untuk ditingkatkan kemakmurannya. Untuk industri pengolahan 19,6 juta masyarakat yang kerja di manufacturing sektor tumbuh 5,2, ini kontribusinya 19%. Industri pengolahan merupakan motor untuk transformasi ekonomi suatu negara. Sehingga dalam hal ini Indonesia akan terus tidak hanya pada labor intensif tapi juga kepada teknologi intensif seperti hilirisasi, elektronik dan juga electric vehicle dan baterai. Pemerintah akan mencoba menggunakan toolsnya, pertama dengan Bank Indonesia menjaga daya beli melalui inflasi yang terjaga rendah dan juga melalui instrumen-instrumen kita dari sisi fiskal, mulai stimulus seperti PKH, sembako, namun juga dari sisi ketahanan energi seperti nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas sehingga masyarakat memiliki daya beli. Sehingga konsumsi rumah tangga bisa dijaga bahkan membaik di 5,2% year on year. Investasi ini kalau dilihat dari realisasi kuartal 2 mestinya pertumbuhan di 5,2 masih relatively achievable. Ini didorong oleh berbagai program terutama motornya Danantara dan private sector melalui berbagai insentif dan perbaikan iklim investasi serta kawasan ekonomi yang sekarang ini sudah mulai menunjukkan denyutnya cukup kuat. Ini di dalam rangka kita untuk memacu tidak hanya pertumbuhan tapi juga transformasi ekonomi Indonesia. Untuk ekspor 6,7% ini relatif juga masih modest, namun seperti saya sampaikan downside risk-nya adalah geopolitik serta geoekonomi ini berubah sangat cepat. Mungkin di satu sisi memberikan opportunity seperti tadi beberapa Eropa, Kanada dan Australia semuanya sudah mencapai apa yang disebut economic partnership dengan kita sehingga akses dari barang-barang kita ke negara-negara tersebut mungkin bisa lebih baik. Namun di sisi lain tetap disrupsi secara global tidak boleh di underestimate. Kita akan terus fokus menggunakan instrumen fiskal baik memberikan insentif, membangun infrastruktur, meningkatkan competitiveness. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4% di tahun 2026 menjadi langkah awal yang sangat penting dan strategis di dalam rangka kita untuk terus memacu optimisme senario untuk mencapai 8%. Namun kita juga tahu selalu bahwa di dalam growth target yang tinggi selalu ada apa yang disebut baseline dan downside risk yang harus kita perhatikan. Sehingga kita mampu untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa kehilangan kredibilitasnya dan tetap ditopang dengan langkah-langkah yang memang konsisten untuk mencapai. Kita lihat di sini untuk mencapai 5,4% memang dibutuhkan kerja bersama dan kerjasama yang luar biasa. Di tataran makro policy, kami dengan Bank Indonesia dan KSSK, OJK terus untuk membuat situasi tidak hanya stabil tapi juga cenderung menstimulate growth. Kami bahkan sudah menggunakan instrumen fiskal secara sangat diverse. Kalau Bapak dan Ibu sekalian di Komisi 11 melihat
tidak hanya dari belanja, tidak hanya dari sisi below the line yang makin terdiversifikasi, dan juga bahkan instrumen dari sisi penerimaan seperti instrumen pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi, selain kita tetap bertugas juga menaikkan tax ratio. Jadi memang dalam hal ini tugas kami adalah berat di dua sisi yang sangat ekstrim. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk terciptanya growth yang lebih tinggi. Ini akan kami jaga secara hati-hati, balance di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda. Untuk inflasi kami mungkin tidak terlalu panjang, nanti Bank Indonesia juga sampaikan, namun ini instrumen fiskal luar biasa penting untuk menjaga harga selalu terjaga rendah, baik melalui Mendagri dengan seluruh Pemda maupun kami juga menggunakan instrumen fiskal seperti pemberian injeksi kepada Bulog pada saat intervensi harga pangan, dan juga untuk berbagai intervensi lainnya. Inflasi untuk tahun depan di 2,5, ini masih di dalam range untuk tahun depan, sesuai dengan 2 plus minus 1. 2,5 plus minus 1. Untuk resiko eksternal yang perlu kita mitigasi adalah yang seperti saya sampaikan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara terbesar serta Amerika, dan dalam hal ini retaliasi yang juga berasal dari ekonomi kedua terbesar dari RRT pasti akan memberikan dampak terhadap global economic environment. Jadi kita akan melihat dari sisi capital flow maupun ekspor import, ini adalah jendela yang paling nyata dan menjadi tempat spillover dari situasi geopolitik. Kalau dari transaksi berjalan kita lihat neraca perdagangan kita surplus, tapi dari sisi pendapatan primer, terutama repatriasi dari keuntungan, dividen, dan neraca perdagangan jasa, kita masih mengalami defisit. Ini adalah tantangan kita untuk bisa menurunkan transaksi berjalan defisit mengecil, terutama dari tourism, untuk bisa mengimbangi orang Indonesia yang juga pergi ke luar negeri. Dan juga dari sisi pendapatan primer, terutama untuk repatriasi keuntungan, kita juga harus memiliki kemampuan untuk capital inflow. Neraca transaksi modal dan financial, kalau kita lihat untuk investasi saham dan SRBI mengalami penurunan atau defisit, sedangkan investasi di surat berharga negara seperti kita sampaikan, kalau APBN kita kredibel dan sustainable, maka image terhadap fiscal tools itu penting sehingga surat berharga negara kita menjadi instrumen yang atraktif untuk invest. Maka dia menarik modal dari luar. Meskipun kami tetap menjaga porsi non-residen itu tidak terlalu besar agar tidak menjadi sesuatu yang bisa menciptakan swing risk kepada keseluruhan yield dari surat berharga negara kita. Rupiah dan yield SBN cenderung kita jaga untuk tetap mencerminkan fundamental. Tentu dengan Bank Indonesia kemarin menurunkan policy rate-nya, ini akan memberikan juga pengaruh kepada yield obligasi pemerintah. Dan selama inflasi tetap terjaga bagus, defisit APBN tetap terjaga kredibel, maka kita mampu untuk menciptakan SBN yang kompetitif. Selama kalau kita lihat SBN kita terhadap US Treasury itu spread-nya makin lama makin cukup mengecil. Dan ini adalah pada saat Indonesia adalah triple B, sedangkan Amerika triple A. Kalau kita bandingkan dengan negara yang bahkan single A atau bahkan double A, kita mempunyai spread yang hampir comparable. Beberapa dari triple B bahkan spreadnya bisa mencapai 500 hingga 600 basis point. Ini terlihat katakanlah seperti negara-negara Latin Amerika, Brazil, Meksiko itu masih struggle dengan spread dengan US Treasury. Ini menggambarkan bahwa kita tetap menjaga surat berharga negara kita kompetitif, namun spreadnya bisa kita tighten dan itu menurunkan cost of fund kita. Outlook rupiah dan yield di dalam APBN 2026 kami tetapkan secara cukup hati-hati. Itu tidak hanya menggambarkan fundamental tapi juga pada saat yang sama merupakan signal terhadap cara kita mengelola keseluruhan APBN dari sisi resiko.
proyeksi nilai tukar rupiah di 16.500, sedangkan proyeksi yield masih cukup konservatif di 6,9. Apabila tren penurunan suku bunga terjadi, kita berharap ini akan lebih rendah. Tapi kita menjaga supaya tidak menimbulkan deviasi yang terlalu besar terhadap postur. Sehingga APBN dia menjadi cukup kuat sebagai jangkar stabilisasi. Karena kalau APBN ini menjadi sesuatu yang dianggap terlalu banyak angkanya deviate, dia sendiri menjadi jangkar dari ketidakpastian. Oleh karena itu APBN didesain agar dia menjadi jangkar stabilitas, dan di sisi lain dia menjadi instrumen yang tetap mampu untuk meningkatkan peranan baik mendorong growth, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi, dan meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan program-program prioritas Presiden. Seluruh program prioritas Presiden sudah masuk di dalam APBN kita dan ada di dalam APBN kita, namun APBN-nya tetap terjaga kredibel. Ini adalah message yang sangat penting karena banyak yang tadinya khawatir bahwa dengan program yang begitu besar berubah banyak, maka APBN-nya akan mengalami pressure yang luar biasa. Kami melakukan secara hati-hati sehingga APBN tetap terjaga kredibel, sustainable, sehingga dia menjadi jangkar stabilitas namun mampu mendukung seluruh program-program pemerintah terutama Presiden Prabowo terpilih. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan. Berikutnya saya beri kesempatan kepada pemerintah, yaitu Menteri PPN Kepala Bappenas untuk memberikan paparan mengenai RAPBN-nya 2026. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 11, Bapak Muhammad Misbakum, Bapak Dolvi Otmil Fredrik Palit, Bapak Muhammad Haikal, Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Bapak Fauzi Amro. Yang saya hormati Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, Bapak Peri Warjio. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar beserta jajarannya, serta para hadirin sidang hari ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam sidang Komisi 11 DPR pada hari ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi seluruh pihak adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional kita. Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, kami dari Kementerian Perencanaan Bappenas, Badan Perencanaan Bappenas mencoba melengkapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama sebagai pembukaan dapat saya sampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 telah selaras dengan rancangan peraturan Presiden yang berkaitan dengan RKP tahun 2026. Asumsi dasar tersebut telah mempertimbangkan berbagai risiko ketidakpastian global dan juga potensi domestik yang sekarang sedang bertumbuh. Dalam konteks ini, RAPBN tahun 2026 berperan strategis sebagai instrumen fiskal yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Karena itu pula APBN harus menjadi pengukit utama pembangunan yang diimplementasikan melalui strategi yang bersinergi baik antar sektor maupun antar wilayah, serta mampu menjawab tantangan global secara holistik yang selama ini dinamikanya masih kita pantau dan kita amati perkembangannya. Ibu dan Pak sekalian, keselarasan asumsi dasar ekonomi makro dalam era APBN dan RKP 2026 menjadi kunci dalam pencapaian sasaran pembangunan tahun 2026.
keselarasan antara rencana kerja pembangunan dan RAPBN menunjukkan bahwa kebijakan anggaran berjalan selaras, efisien, dan berdampak nyata untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional kita. Rencana kerja pemerintah tahun 2026 mengangkat tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya angka semata, namun merupakan cerminan dari produktivitas, investasi, dan kesiapan daerah dalam mengelola peluang RKP tahun 2026 yang terdiri dari 8 prioritas nasional yang merupakan cita-cita Bapak Presiden serta mencakup berbagai sasaran pembangunan yang terbagi dalam 3 tujuan utama, yaitu pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan yang semakin cepat, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun sasaran pembangunan tahun 2026 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bersama oleh pemerintah sebesar 5,4%, kemiskinan ekstrim sebesar 0,5%, dan tingkat kemiskinan menuju di bawah 7% dari sebelumnya 8,57% di tahun 2024. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan indeks modal manusia yang meningkat menjadi 0,57 dari indeks 0,54 pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Selain itu, RKP tahun 2026 juga memperhatikan indikator pembangunan yang ditunjukkan oleh indeks kesejahteraan petani dan proporsi partisipasi lapangan kerja formal. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan APBN, alokasi belanja baik di pusat maupun daerah harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang merujuk pada cita-cita Bapak Presiden. Pada tahun 2026, sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4%, dan itu didorong utamanya oleh komponen sisi pengeluaran mencakup konsumsi, investasi, dan ekspor, serta sisi produksi mencakup sektor industri, pengolahan, pertanian, penyediaan, serta transportasi dan pergudangan. Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan dukungan pertumbuhan ekonomi setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia yang pada saat bersamaan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di setiap pokok tempat tertentu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong agenda pemerataan pembangunan. Hal ini tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat Indonesia. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, kontribusi perekonomian dapat ditingkatkan secara bertahap, khususnya untuk wilayah kawasan timur Indonesia. Wilayah kawasan timur Indonesia memiliki potensi hilirisasi seperti Sulawesi dan Maluku, juga didorong untuk menjadi motor pertumbuhan dengan melanjutkan pertumbuhan tinggi pada tahun 2026. Selanjutnya, untuk menjabarkan tema RKP 2026 ke dalam langkah yang lebih konkret, penekanan prioritas pembangunan terdiri dari direktif Presiden dan dari program-program yang lebih konkret, terukur, berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional, di mana prioritas pembangunan ini mencakup 3 pesan utama, yaitu pertama, meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kedua, mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing. Dan ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan dengan memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal di belakang, apalagi tidak tercukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Adapun beberapa program prioritas unggulan yang beberapa kali sudah disampaikan menjadi tulang punggung RKP 2026 adalah program makan bergizi gratis, pembangunan rumah, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan, program pengurangan kemiskinan terpadu, termasuk juga nanti pengendalian dan pengelolaan sampah terpadu. Apa yang ditampilkan di sini merupakan penekanan khusus pada program terkait dengan arahan Presiden tanpa mengecilkan program-program lainnya yang juga sangat strategis.
Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya tekankan kembali bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam era APBN tahun 2026 selaras dengan RKP tahun 2026 dan telah mempertimbangkan ketidakpastian global serta potensi domestik melalui berbagai program kebijakan tahun 2026. Berkaitan dengan hal tersebut, pengendalian perencanaan pembangunan nasional menjadi krusial baik di tingkat nasional maupun di daerah untuk memastikan implementasi program berjalan dengan efektif dan terukur. Untuk itu, selalu diperlukan peran aktif seluruh pemangku kebijakan serta sinergi program lintas sektor dan daerah, sehingga asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 yang telah disusun menjadi acuan bersama untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2026 dapat tercapai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Santi, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan paparannya terkait dengan asumsi makro di 2026. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI bersama jajaran, Bapak Rahmat Pambudi, Menteri PPN Kepala Bappenas bersama jajaran, Bapak Mahendra Siregar, Ketua DKOJK bersama jajaran, hadirin sekalian yang kami hormati. Peran kami untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia terkait asumsi makro. Sebelum kami sampaikan, kami sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia senantiasa terus memperkuat sinergitas koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mensukseskan program-program Astacita, termasuk di dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dari dampak global. 5 yang kami sampaikan untuk dukungan Bank Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah menjaga stabilitas. 1, dapat kami laporkan, Bapak pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI, Bank Indonesia sejak September 2024 telah menurunkan suku bunga 5 kali sebesar 125 basis point menjadi 5%. Ini terendah sejak 2022. Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga ke depan dan sejauh ini yield SBN juga sudah turun kemarin di pasar 10 tahun 6,3% dan tentu saja ke depan kami perkirakan juga akan turun sejalan dengan arah penurunan suku bunga Bank Sentral. 2, kami terus menjaga rupiah dan rupiah itu menguat dan stabil dari sekitar 17.000 di awal akhir sekarang adalah sekitar 16.300 rupiah per dolar. Kami terus memastikan agar rupiah tetap stabil di sekitar 16.300 dengan intervensi baik di offshore non-delivery forward maupun secara spot domestic non-delivery forward di dalam negeri. Nomor 3, kami di tahun 2025 ini telah membeli SBN sekitar 186 triliun sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk ekspansi likuiditas. Tentu saja kami terus berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan untuk sinergitas kebijakan moneter yang prudent dan kebijakan fiskal yang prudent, termasuk nanti tentu saja bagaimana SBN ini dapat juga mendukung program-program ekonomi kerakyatan pemerintah. Nomor 4, kami juga telah memberikan insentif likuiditas makro Brusel kepada perbankan sebesar 384 triliun agar menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dalam Astacita, termasuk koordinasi yang erat dengan Pak Mahendra OJK untuk bersama mendorong perbankan menyalurkan kredit. Nomor 5 adalah terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk juga dukungan dalam Astacita untuk digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Dapat kami laporkan sejauh ini QR, KRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan juga 40 juta merchant, terutama
merchant untuk UMKM. Kami juga setelah kris dipakai di Malaysia, Singapura, Thailand, sekarang juga sudah bisa dipakai ke Jepang, dan kami mencoba untuk nanti dengan Cina, dengan Saudi Arabia untuk mendukung juga kris untuk jemaah umroh dan haji, dan juga berkaitan dengan local currency transaction. Jadi kami dari Bank Indonesia terus mendukung program-program pemerintah menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga tentu saja dalam koordinasi fiskal moneter APBN ini. Itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua dapat kami sampaikan secara singkat pandangan Bank Indonesia terkait dengan angka-angka asumsi makro. Next slide. Di data global, Bu Menteri Keuangan telah menjelaskan, kami hanya tambahkan 3 hal. Satu, kanan atas kami perkirakan Fed Fund Rate akan turun 2 kali tahun ini dari 4,5% ke 4%, dan tahun depan juga 2 kali dari 4% ke 3,5%, sejalan dengan inflasi yang menurun di Amerika dan pertumbuhan ekonomi yang menurun di Amerika. Kiri bawah menunjukkan juga defisit fiskal Amerika yang semula diberikan 7%, terakhir itu menjadi 6,7%, sehingga yield US Treasury juga tidak setinggi yang sebelumnya, di samping yang jangka pendek mengikuti Fed Fund Rate. Kanan bawah juga nilai tukar dolar penguatannya juga mereda, sekarang diperdagangkan sekitar 98 untuk indeks dolar, dan ini juga memperkuat mendukung ketahanan eksternal kita. Next slide. Di sisi pertumbuhan, kami perkirakan tahun ini setelah realisasi pertumbuhan di kuartal 2 kemarin 5,12, secara keseluruhan kami memperkirakan kisaran pertumbuhan 4,6 sampai 5,4%, dengan kecenderungan tahun ini bisa sekitar 5,1%. Tahun depan pertumbuhan adalah 4,7 sampai 5,5%, dengan arah penurunan suku bunga dan juga ekspansi moneter, likuiditas kami perkirakan tentu saja tahun depan sekitar 5,3%, dan tentu saja dengan koordinasi fiskal angka-angka 5,4% yang di dalam APBN tentu saja itu kami perkirakan juga bisa dicapai, tentu saja dengan sinergitas fiskal, moneter, dan juga kebijakan-kebijakan sektorial tadi yang sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Slide selanjutnya, kami perkirakan bahwa rupiah ke depan tetap akan stabil dengan kecenderungan menguat dengan 4 alasan. Satu, bahwa neraca pembayaran kita tetap sehat dengan defisit yang rendah sekitar 0,8 sampai 1,1% per PDB. Kedua, inflasi yang rendah. Ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan tentu saja keempat adalah komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami akan upayakan rupiah berada di sekitar 16.300, sehingga kami perkirakan rupiah pada tahun ini dan tahun depan kisarannya antara 16.000 sampai 16.500. Slide berikutnya. Inflasi kami terus upayakan bersama pemerintah inflasi rendah, kisarannya 2,5 plus minus 1% tahun ini tahun depan. Kami perkirakan inflasi tahun ini sekitar 2,5%. Inflasi inti masih tetap rendah karena permintaan kita masih di bawah kapasitas output nasional, di samping juga karena ekspektasi inflasi yang terjangkar. Volatile food terkendali karena gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, dan kami kerahkan 46 kantor-kantor kami bersama pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan. Slide berikutnya, secara keseluruhan inilah kisaran proyeksi kami untuk masukan APBN. Pertumbuhan tahun depan 4,7 sampai 5,5%, nilai tukar 16.000 sampai 16.500. Ini adalah update dari angka yang kami sampaikan ke Banggar kemarin, karena angka yang di Banggar kemarin adalah angka bulan lalu
hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur kemarin sekitar 16.000 sampai 16.500, inflasi masih tetap 1,5 sampai 3,5% sesuai sasaran 2,5 plus minus 1%. Itulah pandangan-pandangan kami untuk asumsi makro. Terakhir, menegaskan kembali yang tadi sampaikan, slide berikutnya, bahwa Bank Indonesia sebagai bagian dari NKRI terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah, mendukung program Asasita, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, terus kami arahkan, tidak hanya menjaga stabilitas, juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas nilai tukar, suku bunga yang menurun maupun ekspansi moneter, termasuk juga pembelian SBN dari pasar sekunder, kebijakan makroprudensial untuk insentif likuiditas makroprudensial dan sistem pembayaran, melakukan digitalisasi untuk ekonomi keuangan digital nasional. Demikian Pak Ketua, tambahan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur atas paparannya. Selanjutnya kepada Ketua Dewan Komisioner OJK untuk memberikan paparan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan, Bapak-Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bapak Wakil Menteri, Bapak Gubernur Bank Indonesia dan Ibu Deputi Gubernur beserta seluruh jajaran. Perkenankan kami menyampaikan beberapa pandangan berkaitan dengan asumsi dasar makro dalam era APBN 2026 dan melihat perspektif perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan yang berlangsung baik sehingga dapat mendukung perkembangan lebih lanjut pertumbuhan perekonomian maupun juga menjaga stabilitas. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan 3 hal. Pertama adalah mengenai kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua mengenai berbagai upaya untuk pendalaman pasar dan penguatan industri jasa keuangan yang terus dilakukan sesuai rencana. Dan ketiga adalah dukungan penuh OJK kepada program-program prioritas pemerintah. Slide pertama menyampaikan bahwa sekalipun pada awal tahun ini maupun pada kuartal kedua awal pada tahun ini terjadi volatilitas tinggi pada pasar modal, namun perkembangan terakhir dapat kami laporkan bahwa indeks harga saham gabungan mencapai all time high sepanjang sejarah per 14 Agustus 2025, menunjukkan bahwa volatilitas yang terjadi tadi sudah kembali menuju pada stabilitas, bahkan juga mendukung kepada pertumbuhan di kapitalisasi pasar yang juga telah mencapai tingkat tertingginya pada tanggal yang sama di besaran 14.327 triliun rupiah. Hal itu dicapai sekalipun pada saat bersamaan terjadi capital outflow atau net capital outflow untuk saham sebesar 55,18 triliun, namun di lain pihak untuk SBN terjadi capital inflow 71,83 triliun. Perkembangan pasar modal tadi terjadi karena jumlah investor pasar modal, utamanya investor retail, meningkat terus dan saat ini mencapai 17,41 juta. Sedangkan kepemilikan untuk investor lokal meningkat dan pada saat ini hampir mencapai 55%. Jika dibandingkan secara tingkat negara-negara lain yang kurang lebih sama maupun berada di kawasan sama dengan kita, maka dilihat dari segi yield untuk surat utang pemerintah maupun juga dari segi peningkatan nilai indeks saham, dapat disampaikan bahwa untuk Indonesia yang memiliki sovereign rating BBB stable sangat menjanjikan imbal hasil yang menarik. Hal itu bisa dilihat bahwa untuk government bond yield 10 tahun per Agustus 2025 yieldnya adalah 6,39%,
sedangkan return pada saham adalah 11,56%. Sekalipun demikian, jika dilihat dari nilai price to earning ratio untuk 2025, Indonesia tetap yang paling menarik karena masih sangat undervalued di tingkat 6,68 dibandingkan negara-negara lain. Demikian, berikutnya terkait dengan minat untuk IPO di pasar saham tetap tinggi. Dilihat secara internasional tercatat IPO yang mencapai 14 perusahaan atau aktivitas merupakan yang 11 tertinggi di dunia dari seluruh pasar saham di dunia. Sedangkan dilihat secara kawasan, maka besaran 14 IPO pada paruh pertama tahun ini adalah peringkat kedua setelah Malaysia. Sekalipun hal itu menunjukkan penurunan secara jumlah perusahaan yang IPO dibandingkan tahun lalu, namun dilihat dari segi nilai yang dicapai atau fundraising yang diperoleh menunjukkan peningkatan tinggi sebesar 33%. Selanjutnya berkaitan dengan kondisi kredit perbankan dan kinerja di perbankan, disampaikan bahwa pertumbuhan kredit cenderung mengalami moderasi untuk semua segmen. Untuk kredit korporasi melambat ke tingkat 9,56% pertumbuhannya, dibandingkan dengan 10,78% pada bulan sebelumnya. Sedangkan untuk kredit UMKM juga menunjukkan pertumbuhan yang rendah di tingkat 1,82%. Sekalipun demikian, risiko kredit terjaga untuk NPL 2,28%. Namun untuk NPL UMKM mencatatkan cukup tinggi sebesar 4,53%. Untuk perkembangan sampai saat ini, dari segi pertumbuhan kredit secara menyeluruh tumbuh dengan 8,99% atau dari segi kinerja tadi menyebabkan perubahan dalam rencana bisnis bank yang diajukan pada bulan Agustus ini. Dari semula kredit diproyeksikan dapat mencapai di atas 10%, dalam revisi rencana bisnis bank yang dilakukan pada bulan ini disampaikan bahwa pertumbuhan kredit akan mencapai hampir 9%. Sedangkan untuk pertumbuhan dana pihak ketiga diperkirakan akan mencapai 9,96%. Hal itu jika dibandingkan dengan kinerja yang terjadi sampai bulan Juli, pertumbuhan kredit mencapai 7,03% dan pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 7%. Demikian, dan selanjutnya adalah terkait dengan beberapa pertumbuhan dari industri baru yang merupakan amanat dari P2SK yang sudah digulirkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Kegiatan bullion merupakan industri yang sangat prospektif, dapat dilihat antara lain dari perkembangan dua lembaga jasa keuangan, pertama di bank maupun di pegadaian, menunjukkan tingkat aktivitas yang meningkat sangat tinggi, sangat jelas prospektifnya ke depan juga tetap tinggi. Yang lain adalah berkaitan dengan produk pay later atau buy now pay later istilahnya, menunjukkan bahwa penjumlahan untuk pay later yang telah diberikan maupun gabungan antara pay later dengan pinjaman daring, nilai totalnya sudah sama dengan kredit yang diberikan melalui kredit card. Angka-angkanya ada di dalam paparan, kami tidak masuk terlalu detail karena mengingat waktu. Sedangkan untuk perdagangan kripto tercatat dari segi konsumen sudah mencapai 15,85 juta dan untuk perdagangan di bulan Juni 2025 ini adalah 32,31 triliun. Selanjutnya kami juga menyampaikan langkah-langkah untuk memperkuat pelindungan konsumen yang dilaksanakan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai
kementerian lembaga terkait. Angka terakhir berkaitan dengan Satgas Pasti dapat disampaikan bahwa telah menghentikan 13.229 entitas keuangan ilegal, termasuk di dalamnya untuk tahun ini sampai bulan Juli telah menghentikan 1.840 aktivitas keuangan ilegal. Terkait dengan anti-scam center, dapat kami sampaikan data untuk 9 bulan sejak didirikan pada bulan November 2024 dari sejumlah 195.747 laporan yang disampaikan, kemudian dari segi rekening mencapai 314.701 rekening, jumlah yang diblokir sudah mencapai 64.655. Dengan demikian, maka dari segi kerugian yang dilaporkan 3,9 triliun, total dana yang diblokir mencapai 347,5 miliar. Terakhir, berkaitan dengan langkah-langkah dukungan kepada program prioritas pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa berbagai langkah untuk memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan perumahan, termasuk di dalamnya untuk mengklarifikasi catatan-catatan kredit yang ada dalam SLIK, terus kami lakukan secara kolaboratif dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang merupakan pendukung utama dalam program pembiayaan pembangunan perumahan. Yang kedua adalah kolaborasi erat dengan Danantara, termasuk kemudahan investasi di pasar modal terus ditingkatkan. Perluasan ekosistem pembiayaan UMKM juga dilaksanakan, termasuk kolaborasi terkait koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Demikian juga dengan pengembangan komoditas unggulan daerah dan dukungan untuk program makan bergizi gratis serta ketahanan pangan yang diberikan dengan kemudahan akses pembiayaan. Kami juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus meningkatkan kapasitas pembiayaan terkait dengan program-program prioritas pemerintah yang lain, termasuk juga untuk hilirisasi. Program-program terkait dengan pendalaman pasar terus kami lakukan di perbankan, dilakukan dengan perluasan structured product, untuk di pasar modal dilakukan langkah-langkah untuk perluasan atau peningkatan nilai free float maupun juga dukungan dari industri asuransi dan dana pensiun untuk meningkatkan batasan investasi reksadana yang dilakukan. Demikian juga untuk meningkatkan komitmen Indonesia memenuhi net zero emission ke depan, dilakukan perkuatan peran sektor di jasa keuangan untuk melakukan berbagai langkah mendukung keuangan berkelanjutan maupun juga memperkuat ekosistem bursa karbon. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK atas paparan yang disampaikan terkait dengan asumsi makro RAPBN 2026. Sebelum ke tahap berikutnya, kita sepakati dulu di ruangan ini bahwa kita dalam rangka membahas lebih dalam asumsi makro tersebut, maka kita akan membentuk panja. Panjanya ada 3, yaitu panja pertumbuhan, penerimaan, dan defisit. Maka, apakah disepakati? Pemerintah? Oke. Maka pembentukan panja disepakati ada 3 panja, yaitu pertumbuhan, penerimaan, dan defisit. Untuk berikutnya, maka sesi rapat ini kita tutup, dan kita masuk ke rapat panja nanti jam 13.30. Ya, Jumatan dan makan siang. Dan setelah panja, nanti panja kita perkirakan selesai jam 15.30, kita langsung rapat internal, jam 14, antara 16
sampai 16.30 kita raker lagi untuk persetujuan asumsi makro ini. Kita sepakati ya. Untuk itu supaya nanti rapat panjangnya karena kita ini gerak cepat, minta segala kelengkapan data dilengkapi dengan baik. Dan saya minta kehadiran anggota untuk aktif di panja-panja yang sudah kita tetapkan. Dengan mengucapkan alhamdulillah rapat kerja pengantar asumsi makro hari ini telah selesai. Dan sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan ulang tahun kepada Mbak Putri. Sekjennya, sekjen. Kopin. Berapa? Bisa disebutin. Masih 20 detik. Kalau perempuan itu kalau ulang tahun nggak boleh ditanya umur. Ya dari fisiknya aja. Dan dengan demikian kita akhiri rapat dan saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk mewakili pemerintah dan yang lain untuk memberikan kata penutup. Terima kasih Bapak Ketua, Pak Misbakun dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11. Kami telah menyiapkan untuk seluruh anggota panja, jadi kita akan siap nanti jam 13.30 dan sesuai dengan permintaan semua data akan yang sudah kita bisa kumpulkan, terutama untuk kementerian, lembaga dan dari transfer kita juga akan sampaikan, termasuk tadi pembahasan defisit Bapak. Terima kasih, semoga hari ini kita bisa menyelesaikan secara baik, konstruktif dan tentu kami standby untuk nanti jam 16 Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rapat hari ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak.